Kalau kalian masih sering bingung menentukan arah market, sering salah entry, atau merasa harga itu tiba-tiba berbalik setelah kalian masuk posisi, nah kemungkinan besar kalian belum memahami trendline dengan benar. Padahal trendline ini adalah salah satu tools yang paling sederhana tetapi paling efektif untuk membantu kita membaca arah market dan mencari peluang entry. Dan di video ini saya akan menjelaskan cara menggambar trendline yang benar untuk trader pemula. Nah, kesalahan apa yang sering dilakukan, kemudian bagaimana sih cara menggunakannya dalam trading sehari-hari. Jadi tonton video ini sampai habis guys. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai trendline ya. Kita akan belajar apa itu trendline, jenis trendline, kemudian cara gambar trendline yang benar, cara trading menggunakan trendline, kemudian kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh trader pemula saat memakai trendline. Nah, jadi teman-teman, trendline itu sebenarnya adalah alat bantu untuk membaca arah market. Nah, sederhananya trendline ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik swing pada market untuk membantu kita melihat tren. Nah, ini maksudnya gimana nih ya? Misalnya kita ada marketnya ini, marketnya naik, turun, naik, nggak ada market naik terus kan nggak, maksudnya naik kenceng, nggak ada turunnya kan nggak mungkin, kayak gini kan. Pasti ada area-area retrace-nya. Nah, area ini ada swing high, ini swing low-nya. Ini swing high-nya, ini swing low-nya. Ini ada swing high, ada swing low. Nah, trendline ini adalah garis yang menghubungkan antar swing gitu ya. Kalau market naik, teman-teman ya, kita itu fokusnya adalah di swing low-nya ini, ya, di swing low-nya ini. Ya, maka kita kalau narik garis ya, kita akan tarik dari swing low ke swing low berikutnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contoh, misalnya saya kasih warna biru lah biar beda. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya apa? Kita bisa melihat bahwa market itu masih sehat trennya, atau momentumnya masih jalan. Atau mungkin dari trendline ini kita bisa melihat pembalikan arah atau mungkin trennya mulai melemah. Nah, contoh analoginya itu teman-teman, misalkan ada tangga nih ya. Ini ada tangga naik ya. Ini contoh aja tangganya naik seperti ini. Nah, misal. Nah, tangga ini kalau kita bangun itu kan pasti ada di sini itu ada cor-corannya gitu kan ya. Ada landasannya seperti itulah ya. Nah, itu jadi trendline itu kayak panduan atau garis panduan tangganya ini ya untuk naik gitu. Contohnya gitu. Ini kalau marketnya naik seperti itu. Nah, jenis-jenis trendline itu ada dua ya teman-teman ya. Ada sebenarnya ya satu, cuman itu sesuai dengan trendline-nya, yaitu uptrend line sama downtrend line. Jadi uptrend line ini adalah trendline yang kita gambarkan untuk mendeteksi market yang sedang naik. Kalau downtrend line ya market yang sedang turun kayak gitu. Nah, ini nanti kita gambarnya swingnya itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi kita itu nariknya nggak random gitu ya, nggak asal dari tengah-tengah pokoknya candle ke candle, itu enggak gitu ya. Jadi kita kalau market naik ya, kita itu gambarnya adalah dari swing low-nya. Nah, di swing low-nya ini yang kita tandai, kemudian kita hubungkan dengan garis. Kalau turun, yang kita hubungkan adalah swing high-nya. Ingat ya, kalau turun adalah swing high-nya seperti ini. Ya, jadi kalau kita garis, ya dari swing high ke swing high-nya seperti ini. Nah, trendline ini kita deteksi apa? Untuk tren selama ya, ini trendline-nya masih dihormati ya, dihormati apa ya? Masih dihormati ya. Selama harga masih menghormati trendline ini, kalau di uptrend line berarti buyer masih dominan ya di market yang seperti ini ya, maka teman-teman bisa apa? Bisa fokus di buy ya. Nah, kalau down trend line ya berarti marketnya ya sellernya masih menghormati garis ini gitu. Nah, sekarang bagaimana sih gambar trendline yang benar ya? Ini sebagai contoh nih ya. Ini market lagi naik nih. Ya, kita lihat, jadi ini ada swing low, ada swing low, ada swing high, ada swing high. Nah, kalau kita garisnya adalah dari high ini ke high ini salah teman-teman ya. Karena ini adalah marketnya naik, yang kita perhatikan adalah
dari low ke low seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya market akan respect garis ini, teman-teman. Nah, di sini dia sentuh, mantul lagi, sentuh. Karena trendline ini sebenarnya adalah salah satu support resisten dinamis. Nah, saat dia kejebol, dia juga dipakai pantulan juga. Nah, sekarang untuk trendline yang down trendline ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa tandai ya. Di sini ada high di sini, ini ada high di sini. Nah, teman bisa tarik ya dari high-nya ini ke high-nya ini. Nah, ini teman bisa tarik garis seperti ini. Nah, nanti kita bisa cari-cari peluang sell di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Ini biasanya akan jadi pantulan tuh. Dia reject, mantul, dia reject, mantul lagi. Ya, sampai akhirnya dia ke breakout, dipakai retest, terus akhirnya dia naik. Nah, jadi tadi teman-teman ya, jadi trendline itu idealnya itu ada 2 sentuhan minimal. Ya, ada dua swing gitu ya. Kalau satu swing kan kita nggak bisa menentukan dia mau dihubungkan mana dengan mana, kan kita nggak tahu. Tapi kalau ada ini kan ini. Nah, kalau 3 kali sentuhan ya itu juga oke gitu ya. Kalau berarti ini cukup kuat nih gitu. Jadi minimal 2 ya, 2 sampai 3 itu oke ya. Kalau terlalu banyak itu hati-hati, biasanya karena akan ada pelemahan. Karena namanya market nggak mungkin akan berjalan satu arah terus. Ada kalanya dia akan berubah arah gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang gimana cara kita trading menggunakan trendline? Ya, yang pertama adalah kita trend following. Ya. Trend following itu berarti apa? Kita ikut tren. Trennya kalau naik kita fokusnya buy. Kalau trennya turun kita fokusnya adalah sell. Gitu ya. Jadi jangan terus pas marketnya turun terus kita mikirnya oh ini udah murah nih, kita akan buy. Nah, itu hati-hati gitu ya. Jadi yang pertama kita itu bisa contohnya seperti ini ya. Ini ada swing gini seperti ini. Misal marketnya naik. Nah, kita akan tarik garis dari swing low ini ke swing low ini. Kemudian saat market berjalan di sini, udah teman-teman nggak usah trading. Ya. Nggak usah entry, nggak usah trading, nggak usah. Market kan gini. Nah, saat dia balik ke area trendline, nah disinilah kita cari peluang untuk entry, teman-teman. Ya, sorry. Nah, kita cari peluang entry untuk apa di sini? Untuk buy. Ya, kita akan cari apa? Cari peluang untuk buy terus. Ya, naik ya selama dia masih respect dengan trennya, kita cari buy lagi di sini. Sampai apa? Sampai akhirnya di break trendline-nya ke bawah. Nah, nanti mungkin kita di sini ada TP, pasti akan ada SL-nya. Nah, makanya nanti selama teman-teman menjaga money management, menjaga risk, aman-aman aja ya. Jadi jangan lihat trading itu hanya dari satu kali trade. Di sini mungkin akan TP, akan SL. Atau mungkin saat di sini nggak ada konfirmasi. Ya, konfirmasinya adalah dia lanjut turun ya, kita nggak entry. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa nunggu di break-nya. Gitu ya. Jadi ada orang yang dia tuh suka nunggu breakout trendline gitu ya. Jadi misalkan ada seperti ini. Trennya lagi naik seperti ini misalkan. Nah, dia mau mantul berapa kali, dia nggak ngurusin gitu ya. Ini mau mantul kayak gini tuh dia nggak akan entry gitu ya. Dia nunggu apa? Dia akan nunggu ini di breakout dulu ke bawah. Kemudian dia nunggu retest ke trendline-nya ini. Untuk apa? Untuk dia nyari sell. Nah, seperti ini. Ya, jadi dinaik dia nunggu pergantian tren berdasarkan breakout trendline seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas kesalahan trader kalau narik trendline itu seperti apa. Ya, yang pertama biasanya dia itu nariknya banyak garis. Ya, kadang-kadang naik itu dua-duanya ditarik kayak gini gitu. Nggak usah. Kalau trennya naik cukup yang bawah aja yang dihubungkan. Ya. Kalau trennya turun, ya udah yang atas saja yang dihubungkan seperti ini. Nanti kita tunggu aja ini di retest lagi. Kalau mau trend following ya berarti ini cari sell-nya kayak gitu-gitu. Ya. Karena sekali lagi trendline adalah support resisten yang dinamis ya. Jadi support resisten itu tidak hanya garis horizontal gitu ya, tapi juga bisa miring. Bentuknya adalah trendline seperti ini.
gitu. Nah, terus kesalahan berikutnya adalah teman-teman tuh sering mendewakan trendline, menganggap trendline sebagai apa? Garis sakti gitu ya. Nah, jadi gini, saat harga balik ke trendline, dia langsung entry gitu. Ya, harga ke trendline ini dia langsung entry. Wow, pokoknya sini sell gitu. Tanpa nunggu konfirmasi. Ya, yang terjadi adalah kadang-kadang ini dia akan ada fake out seperti ini. Mungkin keluar bentar baru dia turun. Nah, ini hati-hati. Akhirnya apa? Ke floating nanti teman-teman. Dan namanya tren, ada kalanya dia akan di break dan diubah trennya. Nah, bisa jadi dia akan lanjut ke sana. Ya, jadi teman-teman ini udah sentuh langsung entry brutal. Lu kok ke floating? Akhirnya gambar-gambar garis-garis lain. Oh, kayaknya garis yang ini nih. Ya, nanti di sini dia entry lagi terus. Yang terjadi apa? Ke floating gede, nggak ada SL-nya ya margin call kalian gitu. Ya, jadi teman-teman ini hanya untuk acuan aja lah, untuk area-area kita memantau market gitu loh. Jadi kalau kesentuh ya kita idealnya menunggu konfirmasi, entah itu kita ada pantulan atau dia di break akhirnya retest seperti itu ya. Jadi sebenarnya trendline ini juga powerful teman-teman. Ada teman saya yang dia pakai trendline ya, dia nunggu breakout tapi dia yang tipenya yang breakout dan profitable. Ya, yang penting apa? Selalu menjaga money management, menjaga risk gitu. Ya. Jadi teman ingat hal penting saat menggambar trendline ya, hubungkan swing-swing pentingnya. Kalau uptrend kita dari swing low. Kalau downtrend yang digaris adalah dari swing high. Ya, terus minimal kita cari 2 sampai 3 kali sentuhan dan jangan langsung entry hanya karena garis. Karena apa? Trendline ini bukan alat prediksi, ya dia cuman alat bantu membaca arah market. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe kalau mau belajar trading dari dasar sampai bisa analisa sendiri. Bye bye teman-teman.